Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irwansyah, dosen pada program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Institut Pendidikan Nusantara Global. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ekologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 5. Adapun mata kuliah yang saya ampu selain mata kuliah ekologi adalah mata kuliah biologi lanjut, biodiversitas, dan ilmu lingkungan. Adapun prinsip-prinsip yang saya gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu prinsip-prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah ekologi ini terdapat 6 CPMK, yaitu 1. Mampu mendeskripsikan sejarah perkembangan ekologi. Yang kedua, mampu mendeskripsikan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan jenis-jenis respon dan adaptasi. Yang keempat, mampu menganalisis karakteristik populasi. Yang kelima, mampu menganalisis konsep dasar penting dalam suatu ekosistem. Yang keenam, mampu menganalisis suatu vegetasi. Dari ke-6 CPMK akan diturunkan ke sub CPMK dan akan dibagi ke dalam 7 materi pembelajaran, kemudian akan disebar ke 14 kali pertemuan. 7 materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu 1. Ruang lingkup ekologi. Yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, habitat dan relung. Yang keempat, individu dan populasi. Yang kelima, komunitas. Yang keenam, ekosistem. Dan yang ketujuh, analisis vegetasi. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian sistem penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas terstruktur dengan bobot 15%, praktikum dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Agar perkuliahan lebih terstruktur, saya menggunakan beberapa buku, yaitu buku Ekologi Umum karya S.J. MC Naughton dan Larry L. Walk. Kemudian buku Pengantar Ekologi Tropika, buku karya J. Yeni Ewusi, dan buku Ekologi Johar Ma'nun. Setelah ini saya akan menampilkan bagaimana suasana perkuliahan pada pertemuan ke-14 mengenai analisis vegetasi secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi analisis vegetasi, ya, materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Sosial. Baik, saya absen dulu ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Pasti ya. Siapa juga? Ya, bisa. Roza. Baik ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah analisis vegetasi. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang analisis vegetasi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang pengertian analisis vegetasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode analisis vegetasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami analisis vegetasi mendekat.
sebelum kita ke pengertian analisis vegetasi, kita saya mau tanya dulu tentang vegetasi. Ada yang pernah mendengar tentang vegetasi? Ya. Apa itu vegetasi? Keseluruhan tumbuhan yang berada di suatu tempat atau di lingkungan sekitar kita. Jadi vegetasi yaitu komunitas tumbuhan yang hidup pada suatu tempat dalam suatu ekosistem atau seluruh tumbuhan atau tanaman yang berada di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang apa itu vegetasi, kita selanjutnya apa itu analisis vegetasi. Jadi analisis vegetasi yaitu kondisi komunitas vegetasi di suatu lokasi yang meliputi struktur. Nah, jadi kita tahu bagaimana nanti strukturnya. Kemudian di sini ada komposisi. Nah, jenisnya apa saja nanti di sana ketika kita akan melakukan penelitian. Kemudian tingkat keanekaragaman. Nah, tingkat keanekaragamannya apakah nanti tingkatnya tinggi, sedang maupun rendah gitu. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian di sini setelah kita mengetahui struktur komposisi dan tingkat keanekaragamannya, kita akan melakukan yang namanya analisis baik perkembangan maupun pertumbuhan komunitas vegetasi dalam dimensi waktunya. Nah, di sini dalam analisis vegetasi itu ada dua pendekatan di sini. Yang pertama pendekatan vegetasi kualitatif, ya, analisis vegetasi kualitatif. Kemudian pendekatan analisis vegetasi kuantitatif. Apa itu analisis vegetasi kualitatif? Jadi analisis vegetasi kualitatif itu struktur dan komposisi tumbuhannya itu dilakukan dengan cara observasi visual atau dilakukan dengan cara pengamatan, ya, langsung di lapangan gitu, tanpa menggunakan pengukuran maupun sampel yang biasa digunakan khusus untuk pengamatan di lapangan. Kemudian untuk parameternya analisis itu apa saja? Yang pertama itu ada namanya fisiognomi. Ya. Nah, fisiognomi ini merupakan penampakan dari luar suatu komunitas. Ya. Jadi apa saja yang ditampakkan itu tinggi dan warna daripada tumbuhan itu sendiri. Ya, itu namanya fisiognomi. Terus yang kedua di sini ada namanya fenologi. Nah, ini tentang perwujudan spesies, baik tingkatnya maupun siklus hidupnya gitu. Terus yang ketiga ya tentang kelimpahan di sini. Nah, di sini terkait dengan kelimpahannya itu apakah jarang, sangat jarang, sering, banyak atau berlimpah dan sangat banyak gitu. Apakah nanti tumbuhannya itu apakah dia banyak atau sering begitu. Nanti kita akan lihat di lapangan ketika melakukan praktikum yang demikian. Kemudian di sini penyebaran. Nah, di sini penyebarannya kalau tumbuhan itu ada penyebarannya ada secara random, kemudian secara seragam dan berkelompok. Kemudian gaya hidup atau visualitas. Nah, di sini ini terkait dengan tingkat keberhasilan tumbuhan itu di tempatnya dia tumbuh gitu, serta kemampuan berreproduksi itu ya. Gaya hidup dan visualitas, kemudian bentuk pertumbuhannya di sini. Nah, bentuk pertumbuhan itu ada semak, perdu, herba, dan liana. Dan yang terakhir ini stratifikasi strata atau tingkatannya ya, tingkatan daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, untuk stratanya dapat dilihat di sini ada pengukuran terhadap habitusnya, ya, vegetasi berdasarkan kawahnya meliputi di sini ada golongan herba. Nah, itu herba itu biasanya tumbuhan yang pendek, ya, yang paling pendek. Kemudian berbatang basah, biasanya kalau herba ini ya, biasa kita temukan di lingkungan kita ini, seperti rumput-rumputan itu. Ya, kemudian ada juga golongan teki, ya, rumput teki itu. Kemudian yang selanjutnya ada semak. Nah, tanaman berkayu, ya.
Ini biasanya kalau semak ini 1 sampai 4 meter ya ketinggian itu golongan semak. Kalau tadi herbal itu ada 0,1 meter. Itu ya. Jelas ya? Jelas. Kemudian untuk golongan pohon. Nah, ini biasa tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu ini ketinggiannya mencapai 4 meter ya. Ketinggiannya mencapai 4 meter gitu. Kemudian untuk pengukuran terhadap tingkat kelas pertumbuhan ada di sini ada pohon itu diameternya lebih dari 35 cm ya. 35 cm, kemudian tiang ada 25 sampai 35 cm, kemudian panjang itu diameternya 10 sampai 25 cm, dan anakan ada yang diameternya kurang dari 10 cm. Nah, selanjutnya setelah kita pendekatan yang pertama, untuk pendekatan yang pertama tadi kuantitatif, kita lanjut ke pendekatan kuantitatif ya, analisis vegetasi kuantitatif. Oke. Nah, di sini apa itu analisis vegetasi? Jadi analisis vegetasi kuantitatif itu adalah struktur alami pertumbuhan dan lingkungan suatu komunitas. Tidak mungkin dipelajari dengan observasi atau pengamatan saja, ya. Nah, kalau analisis vegetasi ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya. Ada beberapa metode. Nah, ini ada yang biasa digunakan ini oleh semua orang ya, yang biasa digunakan baik itu peneliti, dosen, atau biasanya yang lainnya gitu. Ini yang biasa digunakan itu parameter vegetasi kuantitatif. Seperti yang pertama itu densitas atau kerapatan, kepadatannya di sini. Nah, di sini kalau kerapatan itu menunjukkan jumlah spesies dengan luasan satuan tertentu. Nah, di sana ada rumusnya ya, jumlah individu per luas peta ukur. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu biasanya terkait dengan pola penyebaran suatu jenis ya. Ini pola penyebarannya. Di sana ada rumusnya jumlah peta dengan suatu jenis per jumlah seluruh peta itu. Kemudian dominansi ya. Ini penutupan atau perlindungan ya. Jadi di sini ada rumusnya di sana luas bidang dasar suatu jenis per luas peta. Oke. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya. Nah, dalam untuk mengukur dominasi itu di sini misalnya pada pohon ya, pada pohon. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita untuk mengukur keliling pohon itu sampai setinggi dengan tinggi dada, ada 1,3 meter. Terus tinggi badan. Nah, kita lihat di sana ada gambarnya. Ada yang bagaimana Pak? Kalau miring, gitu. Bagaimana Pak? Misalnya kalau miring ya. Nah, kita lihat dari ketinggian tanahnya itu. Berarti ketinggian dari tinggi tanahnya itu misalnya miring. Nah, kerja ada gambar itu. Misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini pohon ya. Nah, pohon. Tentu saja ini pohonnya ada di tanahnya ya gitu. Jadi kita ukur dari ketinggian ini ya. Jadi 1,3 meter gitu ya. Nah, ini indeks nilai penting. Nah, di sini untuk indeks nilai pentingnya kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif dan dominansi relatif. Nah, untuk indeks keanekaragaman di sini kita menggunakan Sanomina. Ini sudah lazim digunakan untuk Sanomina. Itu rumusnya H aksen min sigma pi log pi. Nah, di mana pi-nya itu adalah nilai penting suatu spesies kemudian per n, di mana ini itu jumlah nilai penting seluruh spesies.
Nah, di sini ada tingkat pertumbuhan vegetasi tadi sudah ya, ada tingkat pertumbuhan, ada anakan, ada panjang, ada tiang, dan ada pohon. Kemudian metode, ya di sini ada metode analisis. Nah, metode analisis yang biasa kita gunakan ada dua. Untuk sampling itu ada metode tanpa peta atau plotless dan metode peta plot. Ada dua yang biasa digunakan. Nah, untuk metode tanpa peta kita tidak akan gunakan pada pengamatan nanti, akan tetapi ini sebagai pengetahuan saja. Metode di situ ada dua di sini, ada namanya metode interseptifik dan metode jarak. Kemudian metode ini metode plot. Untuk metode plot ini biasa umum digunakan dalam metode plot. Ya. Contohnya seperti ini ya, metode plot. Karena lebih akurat kita dapatkan datanya di lapangan menggunakan metode seperti ini. Kita balik lagi ke parameter tadi ya. Misalnya ini contoh ya untuk parameter yang kuantitatif. Di sini kita lihat ini ya, misalnya ini pohon A, spesies A, kemudian spesies B dan spesies C. Nah, kita dilihat di sini masing-masing di di peta ini ada beberapa spesies barang pada ukuran 10 kali 10. Jadi total dari 40 meter ini adalah 400 meter persegi ya. Nah, di mana yang biasa digunakan hasil itu adalah kita menggunakan hektar ya secara internasional. Kita melibatnya BNA itu ke hektar gitu. Jadi di sini menjadi 0,04 hektar yang 400 meter persegi. Nah, di sini kita akan ukur parameternya yang tadi ada kerapatan. Misalnya pohon spesies A ya. Nah, kita hitung dulu spesies A kerapatannya ya. Namanya 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 spesies A dibagi dengan luasnya ya. Luas areanya itu peta jadi 400. Jadi 0,02 ya. Jadi ini luasnya kerapatan ya. Hektar ya. Jadi 8 per 0,04 ya, sama dengan 200 ya. 200 pohon per hektar ya. Ini ya, ini cobanya untuk kerapatan. Silakan dicoba untuk kerapatan B, kemudian kerapatan B untuk spesies B ya, spesies B, kemudian kerapatan untuk spesies C ya. Dan untuk frekuensi, kalau frekuensi itu sama dengan ada 4 dibagi 4 ya, sama dengan 1 gitu. Nah, kalau untuk dominansi ini ya, dominansi kita harus tentukan dulu kelilingnya ya, baru kita bisa tahu hasil dari dominansi itu sendiri gitu. Kita tentukan dulu kelilingnya. Keliling misalnya kelilingnya di sini anggap saja 15,7 ya per dibagi ingat ya untuk rumus untuk kami kita menggunakan pi ya 3,14. Jadi ini hasilnya 5. Ini masih dalam diameter. Kemudian nanti kita akan tentukan jari-jarinya. Nanti jadi untuk diameter ini dibagi 2. Jadinya 2,5 ya, di 2,5 sentimeter. Nah, jadi seperti itu ya. Baiklah, di sini ya kita akan melakukan diskusi
Ini silakan kalian nanti lanjutkan untuk materi yang ini kita akan diskusi begitu. Nanti diskusinya masih ini berkaitan dengan ini, silakan kalian lanjutkan nanti ke perapatan B dan C nya. Nanti satu persatu nanti ya, dari kelompoknya. Silakan bentuk dua kelompok dulu. Oke, silakan kelompok 1 dan 2 ya. Tadi dari dua kelompok ya. Silakan kelompok 1 maju. Silakan menentukan kerapatan B ya. Kerapatan B. Kerapatan B silakan maju ya. Ya, silakan. B silakan maju ya. Di sini saya akan mau tahu tingkat pemahamannya semua ya. Karena sangat diperlukan sekali ketika kita harus tahu bagaimana caranya kita menghitung. Spesies B ya. Ya. Oke. Ya, benar ya. Ini untuk tingkat kerapatannya yang B. Silakan yang selanjutnya. Benar ya? Ya benar. Kerapatan B. Spesies C. Kerapatan nanti nah ini untuk tingkat kerapatan C benar. Ya, sekarang saya mau ini lihat untuk frekuensinya. Silakan maju 1. Ya. Untuk frekuensinya, silakan. Kelompok 2 silakan maju 1. Belum. Ya. Ya, silakan yang lain. Maju. Ya, maju. Yang ini Pak. Ya, ya. Maybe ada. Saya sini. Karena Frekuensi spesies Dominansi. Oke, untuk dominansi silakan. Silakan untuk dominansinya kita mau lihat. jadi kecil, kalau gede.
Bisa dihapus dulu di sebelah. Spesies. Pakai E itu ya. Spesies. Spesies. Oke. Ini akibat tadi terlalu memikirkan. Nah, saya satu. Ini maksudnya pasal ayat 1 sampai 8. Bisa kita pahami gitu. Ya, ini untuk dominasinya jadi sudah dihitung ya, dihitung kelilingnya per masing-masing spesies ini. Jadi kita ditentukan berapa basal areanya itu. Jadi di sini kita lihat basal areanya itu dari basal area 1 sampai ke basal area 8. Jadi di sini kita dapat basal areanya itu 80, 1,33, 7,06 sampai dengan 1,33 dengan dominasinya 40,75 cm. Ini ya untuk dominasi yang kita temukan pada satu spesies, sebenarnya itu spesies A ya begitu. Jadi selanjutnya ini sudah benar ya semuanya. Jadi luar biasa ya untuk pemahaman hari ini tentang analisis vegetasi. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya untuk minggu depan, ya untuk minggu depan kita akan lanjutkan untuk indeks nilai pentingnya. Ya, silakan dikerjakan soal yang tadi ya, yang sudah saya berikan. Dilanjutkan kembali, kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan, karena nanti kita akan membahasnya dan saya akan memberikan nilai untuk tugasnya ini. Ya, itu saja mungkin dari saya mohon maaf ya bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.